Halo anak-anak. Nah, gimana kabarnya? Masih semangat kan belajar matematika? Bapak harap eh, pada pembelajaran hari ini anak-anak tetap dapat serius mengikuti pembelajaran dan fokus ya, khususnya dalam menyimak penjelasan hukum eksponen. Ini sangat penting untuk kita pahami mengenai hukum-hukum ini, karena dalam menyederhanakan kita memerlukan hukum-hukum eksponen ini dalam menghitung eksponen. Oke. Oke. Nah, Bapak akan sedikit mereview mengenai pemahaman kalian sebelumnya, yaitu menuliskan bentuk eksponen. Nah, kita sudah belajar bagaimana menuliskan bentuk eksponen. Nah, A pangkat N sama dengan A dikali A dikali A dikali A sebanyak N, dengan N bilangan bulat positif. Contohnya, perpangkatan 3 seperti di bawah ini. 3 dikali 3 dikali 3 sebanyak 5. Bisa kita lihat 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sebanyak 5. Berarti dituliskan 3 dipangkat 5. Kalian sudah paham ya sejauh ini mengenai penulisan bentuk eksponen. Jadi Bapak nggak berlama-lama lagi di sini. Oke. Selanjutnya kita akan belajar mengenai hukum-hukum atau aturan eksponen. Oke. Nah, hukum yang pertama. Sekarang coba perhatikan perkalian berikut. 5 pangkat 3 dikali 5 pangkat 0 sama dengan 5 pangkat 3 dikali 1 sama dengan 5 pangkat 3. Apa yang berbeda dari perkalian ini? Oke, bisa terlihat jelas ya yang di bold biru, tulisan di bold biru, bahwa nah, Pak, kok bisa 5 pangkat 0 berubah menjadi 1? Gitu. Oh, berarti 5 dipangkatkan 0 itu sama dengan 1 ya, Pak? Ya, kan 5 pangkat 0 dia tidak dikalikan sebanyak kan dia kan berarti dikalikan sebanyak n, sebanyak 0. Seperti itu. Jadi bisa kita dapatkan bahwa 5 pangkat 0 sama dengan 1. Hal ini berlaku untuk bilangan lain yang berpangkat 0. Jadi contoh lainnya mungkin bisa 100 pangkat 0 atau 200 atau 1 juta pangkat 0. Itu hasilnya tetap sama, yaitu 1. Oke. Nah, jadi dari bentuk penulisan ini bisa kita dapatkan hukum eksponennya ialah A pangkat 0 sama dengan 1, di mana semua bilangan berpangkat 0 hasilnya sama dengan 1. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, hukum kedua. Ayo kita coba amati tabel berikut ini selama beberapa detik. 3 dipangkat 2 dikali 3 pangkat 3 Nah, coba perhatikan. Oke, Bapak akan bahas yang di atas sendiri ya. Oke. 3 pangkat 2 berarti 3 dikalikan sebanyak 2 kali. Berarti dituliskan 3 dikali 3. Lalu 3 pangkat 3 berarti 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Kita tuliskan 3 kali 3 kali 3. Nah, lalu Bapak kok hasilnya bisa 3 di pangkat 5? Nah, ya karena jika kita keluarkan, kita hapus dalam kurungnya, kan jadi 3 dikali 3 dikali 3 kali 3 kali 3. Ini kan dikalikan sebanyak 5 kali.
Berarti penulisan bentuk eksponennya gimana? 3 pangkat 5, iya kan? Coba 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ini kan ada 5 kali. Ada 5, 1, 2. Ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti 3 pangkat 5. Nah, Pak, kalau bentuk lain gimana? 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3. Oke, kita coba ya. Oke, kita coba. Berarti penulisannya kalau kita mengikuti langkah-langkah operasi perkalian yang ada di dalam tabel, 2 dikalikan sebanyak 2 kali. Oke, dikali 3 dikalikan sebanyak 3 kali. Sama dengan 2, kita hapus dalam kurungnya. Nah, nggak bisa kan, dia bukan basis yang sama. 2 dengan 3 itu bukan basis yang sama, jadi nggak bisa. Kalau ini bentuknya harus tetap dipisah, yaitu 2 pangkat 2 dikalikan 3 pangkat 3. Kalau selama dia basis yang sama, dia bisa dijadikan perpangkatan yang sama seperti ini bentuknya. Jadi 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 5. Oke, lebih jelasnya yuk kita lihat selanjutnya. Nah, bisa didapatkan 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 3 sama dengan 3 pangkat 5. Nah, sama kan hasilnya? Kita tambahkan langsung, sama kan? Dengan prosesnya terbukti ya. Oke, terbukti. Nah, didapatkan juga syaratnya adalah basis dari 2 bilangan yang dikalikan harus sama. Jadi ditekankan sekali lagi, dia itu harus sama. Oke. Nah, maka bisa didapatkan hukum eksponennya ialah A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M ditambah N, dimana jika ada 2 bilangan yang berpangkat dengan basis yang sama dikalikan, maka pangkatnya ditambahkan. Ya, jelas ya? Oke. Kita masuk ke hukum yang ketiga. Nah, kita banyak mengamati ya pada penjelasan video kali ini. Coba amati. 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Gimana tuh, Pak? Oke. Perhatikan baik-baik ya, terus dengan bentuk perkalian berulangnya dan hasilnya. Tuh, Pak, kok bisa 4 pangkat 2 pangkatkan lagi 3, hasilnya dari 4 pangkat 6. Nah, ini ada pembuktiannya ya, prosesnya, langkah-langkahnya menggunakan penulisan bentuk eksponen. Nah, oke, Bapak akan jelaskan yang pertama ya, yang ini. Oke, 4 pangkat 2 dipangkatkan lagi 3. Kita anggap 4 pangkat 2 ini adalah basisnya, sebagai basisnya. Jadi basis pangkat 3 ini adalah 4 pangkat 2. Jadi bisa dituliskan 4 pangkat 2 dikalikan 4 pangkat 2 sebanyak 3 kali. Ya kan, sebanyak 3 kali. Nah, jadi bisa kita tuliskan. Nah, lalu ini kan masih ada perpangkatan lagi. Kita tuliskan lagi 4 kali 4, berarti kan 4 dikalikan sebanyak 2 kali. Oke, jadi bila kita jabarkan dan dalam kurungnya kita keluarkan lagi, kan bisa kita dapatkan 4 kali 4 kali 4 sebanyak berapa yuk? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sebanyak 6 kali, berarti bisa dituliskan 4 pangkat 6. Nah, jadi hukum apa yang bisa kita dapatkan dari sini? Nah, bisa kita dapatkan bahwa
4 pangkat 2 dipangkatkan lagi dengan 3 sama dengan 4 pangkat 2 dikali 3. 2 kali 3 sama dengan 6. Tadi 4 pangkat 6. Terbukti ya dengan langkah-langkah secara manual, maka didapatkan hukum eksponennya ialah A pangkat M dipangkatkan lagi dengan N sama dengan A pangkat M kali N sama dengan A pangkat MN. Dimana jika bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan. Oke. Jelas ya sejauh ini? Oke, kita ke hukum yang keempat. Nah, kita mengamati lagi. Oke, coba kita perhatikan 2 dikali 3 dipangkat 3. Lalu hasilnya jadi 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Nah, ini sih mudah ini sepertinya kan. Anak-anak bisa memahaminya dengan cepat. Oke, kita anggap 2 kali 3 itu sebagai basisnya. Jadi 2 kali 3 itu dikalikan sebanyak 3 kali. Bisa kita tuliskan jadi 2 kali 3 dikali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Karena kan dia pangkat 3. Pangkat 3 ya. Jadi dia bisa dikalikan sebanyak 3 kali. Lalu kita keluarkan dalam kurungnya. Jadi 2 kali 3 kali 2 kali 3 kali 2 kali 3. Lalu kita kelompokkan. Yang 2 dengan 2 dan 3 yang dikalikan dengan 3. Setelah dikelompokkan kita bisa dapatkan, wah ini 2-nya dikalikan sebanyak 3 kali dan 3-nya dikalikan sebanyak 3 kali. Jadi bisa kita tuliskan bentuk eksponennya. Kita sederhanakan. Jadi kita sederhanakan menjadi 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3. Oke. Jadi ini bentuknya udah paling sederhana ya. Oke. Nah, bisa diperhatikan 2 kali 3 pangkat 3 sama dengan 2 ke 3 kali 3 pangkat 3. Nah, maka diperoleh hukum eksponennya ialah A kali B pangkat M sama dengan A pangkat M kali B pangkat M. Dimana jika ada dua bilangan berpangkat sama, ini kan pangkatnya sama kan? Ya harus dong, harus sama kalau mau dikelompokkan seperti ini. Namun basis berbeda. Oke. Jadi kebalik sama hukum yang sebelumnya ya, yaitu yang basisnya harus sama, tapi pangkatnya bisa terserah. Jadi bisa dijumlahkan. Kalau ini pangkatnya dibagikan kepada masing-masing basis karena dia memiliki pangkat yang sama, kayak gitu. Oke, jadi bisa diperhatikan mengenai hukum eksponen keempat ini. Oke, sekian pembelajaran penjelasan hukum eksponen kali ini. Jikalau anak-anak ada pertanyaan, bisa langsung personal message ke Bapak ya, via Telegram, atau bisa ditanyakan di Google Classroom kalian. Oke, terima kasih. Tuhan memberkati.